Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, mari kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini materinya adalah mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, kamu memahami tujuan dan fungsi teks tanggapan. Yang kedua, kamu memahami ciri kebahasaan teks tanggapan. Nah, waktu mengenal teks tanggapan pada materi sebelumnya, kamu sudah membaca satu buah contoh teks tanggapan. Nah, mari kita lihat teks tanggapan yang lainnya. Nah, teks tanggapan ini berupa sebuah artikel. Membaca komik tidak membuatmu bodoh, tetapi makin pintar. Ini 7 alasannya. Orang tua kita seringkali memperingatkan kita, "Hei, jangan baca komik melulu, belajar sana." Secara tersirat, mereka mau memberitahu kalau membaca komik itu tidak membuat kita pintar. Kenyataannya malah sebaliknya. Membaca komik itu membuat kita pintar dan mendapatkan banyak ilmu. Itu karena seringkali dalam komik tersebut selalu disisipkan ilmu-ilmu menarik yang tidak asal apa adanya. Sebagai contoh, jika kamu membaca komik tentang olahraga, baseball misalnya, kamu bisa paham lebih lanjut mengenai teknik, peraturan permainan, hingga latihannya tanpa perlu mempelajarinya. Berikut ini adalah alasan lebih lanjut kalau komik itu memintarkan dan mengapa kamu harus membacanya. Nah, mari kita komentari dulu slide pertama dari artikel ini. Di sini ada sebuah pandangan yang mengatakan bahwa membaca komik itu tidak membuat pintar. Nah, lalu kalimat berikutnya, kenyataan malah sebaliknya ini dilontarkan oleh si penulis. Artinya, penulis ini menyanggah suatu pandangan atau suatu pemahaman bahwa komik tidak membuat orang menjadi pintar. Nah, di sini dia menjelaskan alasannya. Jadi, bisa dipahami ya, pada artikel ini informasi teks tanggapan di sini berbentuk sanggahan atau menyatakan ketidaksetujuan atas suatu pandangan bahwa komik tidak membuat pintar. Oke, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari sini, di sini tidak ada informasi mengenai sanggahan, pujian, atau kritikan. Ini adalah alasan-alasan dari sanggahannya. Tapi karena isinya bagus, coba kita baca. Yang pertama, cerita di komik mengaktifkan otakmu. Mungkin kamu akan berpikiran jika membaca komik malah membuat orang malas. Faktanya tidak demikian. Berdasarkan artikel edutopia.org, otak justru bekerja keras untuk mengikuti dan menyaring alur cerita dari komik yang kamu baca, mengaktifasi neuron dalam kepala dan membentuk otak. Yang kedua, menjadikanmu suka membaca. Gambar-gambar komik di dalamnya membuatmu tidak jenuh untuk membaca. Bahkan, jika bahasan-bahasan tersebut sebenarnya berat, seperti tentang sains, semuanya berakhir menjadi menyenangkan karena adanya gambar. Ini hal yang bagus, karena membaca komik bisa menuntunmu untuk membaca buku dengan topik-topik yang lebih berat. Ketiga, membuatmu berpikir berbeda. Ada istilah pengajaran bernama multiple modalities. Menurut grapseedus.com dan acpsk12.org, multiple modalities adalah teknik pengajaran yang digunakan sekolah-sekolah untuk melibatkan berbagai indera sang murid untuk satu bahasan, mulai dari visual hingga pendengaran. Dalam konsepnya, multiple modalities bisa didapatkan pembaca komik karena harus membaca teks sekaligus menelaah gambar secara bersamaan. Hal ini membuat para pembaca bisa memiliki cara berpikir yang berbeda. Yang keempat, komik memberikanmu pengetahuan lebih. Ada banyak genre dalam komik, seperti horor atau kehidupan. Di dalamnya banyak sekali hal yang bisa kamu peroleh.
Sebagai contoh, komik Persepolis. Dari komik tersebut, kamu bisa mengetahui bagaimana secuil sejarah Iran yang jarang dibicarakan dan diketahui oleh orang-orang. Yang kelima, belajar tentang bahasa. Jangan salah, bahasa komik memang bahasa pergaulan sehari-hari. Tetapi, lebih dari itu, ada pula bahasa atau istilah yang jarang digunakan di dalamnya, membuatmu harus mencari tahu tentang makna istilah itu. Sebuah hasil riset dari Cunningham dan Stanovich mengatakan jika bahasa yang digunakan dalam komik setara dengan bahasa dalam pembicaraan para mahasiswa. Yang keenam, meningkatkan selera senimu. Beberapa komik menawarkan gaya gambar yang unik dan artistik. Membaca komik dan melihat gambar-gambarnya secara tidak langsung bisa memperbagus seleramu akan seni dalam suatu gambar visual. Yang ketujuh, komik mengajarkanmu manajemen. Kamu kira membaca komik itu gratis? Tidak. Untuk benar-benar bisa membacanya, kamu perlu menyisihkan uangmu untuk membeli buku secara berlangganan. Kalaupun ada situs yang memberikan isi komik tersebut secara gratis, kamu tetap perlu menunggu waktu perilisannya alias kamu harus mengatur jadwal membacamu. By the way, kalau kamu membeli komik fisik, itu bisa dijual kembali. Di Ontario, ada kurikulum pelajaran yang memasukkan komik sebagai salah satu material untuk kelas literasi. Ini menunjukkan betapa bergunanya komik itu. Ada pula kisah dari Dan Harley, penulis The New York Times Magazine dan The Washington Post, yang bisa berhasil lantaran semasa kecilnya membaca komik. Jadi, kalau kamu tidak suka membaca, cobalah untuk memulainya dari komik mulai sekarang. Nah, ini artikel Ibu dapatkan dari website idntimes.com dengan penulis Abraham Herdianto. Nah, dari artikel yang sudah dibaca, ngomong-ngomong artikelnya lumayan panjang ya, 5 slide. Kalau kamu lelah membacanya, berarti kamu masih kurang dalam kebiasaan membaca. Nah, banyak-banyak baca ya. Kira-kira apa tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis? Penulis ingin menyampaikan bahwa komik bukan penyebab kebodohan atau kemalasan, justru memiliki banyak manfaat. Kira-kira ini tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis dari artikel tadi ya. Lalu bentuk informasi apa yang terdapat pada teks tanggapan tersebut? Nah, tadi Ibu jelaskan di awal, bentuknya adalah berupa sanggahan. Tidak ada pujian dan tidak ada kritikan. Nah, yang berikutnya merupakan teks tanggapan yang menanggapi artikel sebelumnya. Mohon perhatikan dengan seksama. Oke, ya benar. Di sini Ibu membuat teks tanggapan yang menanggapi artikel tadi. Bisa dibilang ini adalah teks tanggapan yang menanggapi teks tanggapan. Oke, ini judulnya. Tanggapan terhadap artikel, membaca komik tidak membuatmu bodoh tapi makin pintar. Ini 7 alasannya. Ini Ibu buat secara singkat saja ya. Isi artikel ini adalah menyanggah suatu pandangan atau stereotip mengenai kebiasaan membaca komik yang dapat membuat anak menjadi bodoh atau malas. Selanjutnya, penulis menguraikan alasan-alasan mengapa pandangan itu tidak benar. Paragraf ini Ibu merangkum artikel yang penulis tersebut buat secara ringkas. Nah, paragraf selanjutnya. Tulisan pada artikel tersebut cukup baik untuk menguatkan argumen bahwa komik merupakan salah satu sumber belajar. Penulis juga menyajikan beberapa sumber untuk mendukung alasannya, sehingga tulisan tidak hanya sekedar opini. Dari sini tahu ya kalau ini adalah pujian. Namun, artikel tersebut tidak menyebutkan bahwa komik juga memiliki dampak kurang baik jika orang tua kurang mengawasi. Sebaiknya, penulis juga menambahkan tentang genre komik lebih jauh. Komik bukan hanya bacaan untuk anak-anak, ada pula yang dikhususkan untuk pembaca remaja bahkan dewasa. Sehingga, jika seseorang membaca komik yang kurang sesuai dengan tipe atau genre, dikhawatirkan akan memengaruhi atau mengetahui informasi yang sebenarnya belum pantas ia dapatkan. Jadi, bagaimanapun juga, kebiasaan membaca komik harus tetap di bawah pengawasan orang tua, terutama pembaca yang masih berusia sekolah.
Jadi, bisa dilihat mulai dari sini, Ibu mengkritik artikel tersebut dan mengutarakan saran. Mulai dari sini. Ini termasuk saran ya. Oke, yang terakhir, secara umum, artikel ini berguna untuk menyadarkan orang tua, guru, atau mereka yang masih berpandangan negatif tentang komik. Ini adalah bagian penutup. Nah, pada teks tanggapan yang ini, kira-kira apa tujuan ingin disampaikan oleh penulis? Penulis ingin menanggapi sebuah artikel dan mengutarakan pendapatnya pada pembaca. Lalu, bentuk informasi apa yang terdapat pada teks tanggapan tersebut? Nah, sesuai dengan yang Ibu jelaskan, bentuk informasinya hanya dua, yaitu berupa pujian dan kritikan. Nah, ini informasi tambahan. Coba deh kalau kamu pikirkan teks tanggapan yang pertama memang menanggapi apa sih? Sementara teks tanggapan yang kedua yang ditanggapi apa sih? Nah, yang pertama yang ditanggapi adalah kondisi sosial atau pandangan dari sebagian masyarakat yang masih menganggap negatif kebiasaan membaca komik, sehingga penulis membuat sanggahan dan memberikan alasannya. Nah, sementara teks tanggapan yang kedua menanggapi sebuah karya. Karyanya berupa artikel. Nah, ini adalah rangkuman materi. Ibu harap kalian menulisnya di buku tulis sebagai bahan materi. Yang pertama, tujuan teks tanggapan dibuat ialah untuk mempengaruhi, membujuk, menyanggah, atau bereaksi terhadap suatu permasalahan atau sebuah karya. Seperti tadi ya, teks yang pertama menanggapi suatu permasalahan dan teks yang kedua menanggapi sebuah karya. Nah, yang kedua, fungsi teks tanggapan cukup banyak, yaitu yang pertama menumbuhkan sikap apresiatif. Apresiatif itu maksudnya kita memuji suatu karya atau memuji suatu kondisi. Yang kedua adalah menumbuhkan sikap kritis. Jadi kita sebagai manusia harus kritis terhadap banyak hal. Kritis ya, bukan mengejek, karena kritis itu pasti kita mencari solusi dan menawarkan saran. Oke, yang ketiga, ciri kebahasaan teks tanggapan, yaitu yang pertama, terdapat informasi yang berupa pujian, sanggahan, atau kritikan. Nih, diingat, pertama kali kita materi, bentuk informasi hanya 3, pujian, sanggahan, atau kritikan. Jadi, penolakan itu adalah bagian dari pengecoh. Jadi, penolakan itu tidak ada ya. Kemarin waktu mengerjakan soal, banyak sekali yang menuliskan penolakan. Padahal di materi awal, Ibu sama sekali tidak menyebutkan penolakan. Bentuk informasi teks tanggapan hanya 3. Jadi, kalau kamu ketemu lagi soal yang pilihannya ada 4, pujian, sanggahan, kritikan, penolakan, yang pasti penolakan itu bukan salah satu dari bentuk informasi teks tanggapan ya. Oke, hanya 3 loh, penolakan itu tidak termasuk. Yang kedua, mengutamakan aspek persuasif atau ajakan, mengajak pembaca untuk mengikuti jalan pikiran si penulis. Yang ketiga, penyampaiannya efektif alias tidak bertele-tele. Sebenarnya hampir semua teks non-sastra ya, biasanya penyampaiannya memang tidak bertele-tele, tidak bersastra alias apa adanya. Beda ya kalau bahasa novel, bahasa puisi, atau bahasa cerpen. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.